tolong dong dicek lagi apakahnya sama nominalnya. Saya takut banget ada yang kelewat. Baik, Bu Chelsea, akan saya cek dulu untuk dari faktur ini apakah sudah sesuai. Karena jika salah satu angka saja, maka semuanya akan salah. Mana tolong ceknya. Baik, Bu. Bu, kayaknya ya kalau kantor kita pakai spreadsheet tuh bisa lebih mudah atau bisa lebih efisien. Terus juga nih perhitungan yang salah-salah itu bisa lebih gampang dicarinya, Bu. Tapi saya lebih suka perhitungan tangan karena kalau menggunakan teknologi zaman sekarang itu bagaimana jika tiba-tiba listriknya padam lalu datanya hilang. Ya betul Kak Cindy, saya sendiri juga lebih nyaman mencatat surat-surat penting secara manual dengan tulis tangan karena sebenarnya itu lebih teliti. Lalu kalau pakai komputer pastinya ada saja format yang rumit dan juga pasti ada saja kesalahan dalam pengetikan. Tapi di divisi lain saya sudah menggunakan komputer dan sudah lebih maju. Mereka tuh lebih gampang memahaminya, lalu tidak perlu menulis dengan manual lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya membawa kabar baik hari ini. Jadi divisi kalian akan menerapkan sistem digital filing. Jadi nantinya laporan yang sudah dicetak ini akan dimasukkan ke dalam format digital. Digital filing berapa? Seriusan? Maksudnya kita harus mencatat semua kertas ini. Lalu waktu kita nantinya akan terbuang-buang. Dan bagaimana keamanannya? Tujuannya untuk efisiensi bersih. Data kalian nanti akan tersimpan ke dalam server lokal. Jadi akan aman dari sistem kehilangan filing. Dan nantinya untuk divisi kalian akan mudah menemukan file tersebut. Hanya tinggal mengetikkan nama dokumen tersebut saja. Tidak perlu bongkar-bongkar lemari arsip lagi. Cukup ambisius sih berapa. Tapi kalau misalkan itu bisa membantu pekerjaan kita jadi lebih mudah dan lebih cepat, kenapa nggak dicoba? Karena nanti kamu buat tidur ya. Baik, pasti akan saya bantu ibu. Sebenarnya Pak, ini pemberitahuannya kenapa jadi merah ya angkanya? Apa saya yang salah masukin dulu? Oh ini diatur otomatis Ibu Sandy. Jadi nanti akan terlihat di dalamnya. Ini sangat membantu untuk mempermudah sistem pelacakan piutang yang sudah ditentukan. Sandy, kayaknya kamu cek lagi data yang sudah diinput sama Ana dengan catatan kamu. Saya mau mastiin akurasinya. Oke, baik Bu Chelsea. Saya cek dulu. Wah, ternyata sama persis. Bahkan ada beberapa data itu yang dapat dari catatan saya. Dan ini malah muncul di sistemnya. Saya mulai merasakan kemudahannya. Betul kan Ibu Sandy? Saya juga nggak bisa ngebayangin kalau misalkan kita berpikir manual lagi, Bu. Dan juga dengan sistem ini, laporan itu bisa selesai dalam hitungan jam, bukan hari lagi. Betul, saya juga sekarang bisa membuat aturan siaran langsung di laptop loh. Jadi kalau ada revisi juga tinggal diedit. Dan undangan rapat itu bisa disebarkan secara cepat melalui email. Iya, dan saya juga nggak perlu bolak-balik untuk mengecek stok di gudang di pakai komputer ini. Kita tuh bisa langsung tahu ada barang masuk atau tidak. Iya, kita harapkan bahwa sistemnya sudah terintegrasi, alur kerja jadi akan lebih lurus. Nanti kita akan coba terapkan sistem cloud storage juga. Jadi kita bisa akses di mana saja, bahkan jika kita bekerja di rumah sekalipun. Cloud storage, ini bagus. Apalagi kalau ada situasi mendesak, itu sangat akan membantu kita. Oke, kalau gitu besok kita akan ada yang Zoom rapat aja ya untuk membahas tentang transformasi digital ini. Oke, baik Bu Chelsea. Selamat sore semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung di Zoom sore ini. Ini kita masih percobaan kita yang kesekian kali ya, tapi saya senang kita mulai terbiasa dengan rapat jarak jauh seperti ini. Lumayan ya untuk menghemat waktu kita untuk datang ke kantor. Hari ini kita akan membahas strategi adaptasi perusahaan kita terhadap perubahan regulasi perpajakan yang baru dan terhadap perkembangan dan perubahan terhadap teknologi yang bisa membantu kita itu menjadi lebih efisien. Sandy, boleh dimulai? Baik Ibu Chelsea, sore ini kita akan meninjau aplikasi peraturan menteri keuangan atau PMK terbaru yang baru saja keluar.
Jadi ada beberapa penyesuaian yang berpotensi mempengaruhi beban operasional kita. Mungkin sekitar ada 3-5% dari laporan keuangan terakhir. Lalu kita juga perlu segera mencari optimalisasi, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan insentif kebijakan yang tersedia oleh pemerintah. Untuk Ana, silakan jelaskan opsi insentif yang sudah kamu identifikasi ya. Ibu Sandy. Nah, berdasarkan analisa awal, saya dengan Ibu Sandy itu bisa coba memanfaatkan insentif pengembangan bisnis atau program peningkatan kapabilitas SDM yang sedang dilaksanakan. Nah, dengan bantuan aplikasi manajemen data perpajakan terbaru yang kita punya, jadi kami ini sudah bisa melakukan simulasi dampak keuangan dengan cukup akurat. Proses pengajuannya pun bisa dipercepat karena sistem digital ini kita sudah mulai adopsi di beberapa proses. Oke, ide bagus, Ana. Jika kita kejar insentif pengembangan bisnis ini, kita harus menghitung cermat return on investment-nya. Jangan sampai di kemudian hari malah rugi. Dan saya akan koordinasi lebih lanjut dengan Ana untuk proyeksi detailnya ya. Bicara soal proses digital dan juga efisiensi, saya juga sedang memikirkan bagaimana kita bisa lebih cepat dalam merekap hasil rapat. Mengingat PMK ini baru ini masih butuh banyak diskusi, saya khawatir notulen itu manual bisa jadi hambatan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, Melissa. Chelsea, Sandy, saya sangat menyarankan kita mulai mempertimbangkan penggunaan kecerdasan buatan ini untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan kita, terutama untuk rapat online seperti ini. Nah, contohnya kita bisa menggunakan AI untuk pencatatan notulen otomatis. Saya sudah riset beberapa aplikasi yang bisa memantau diskusi secara real time. Nah, ini tuh bisa mengurangi kesalahan penulisan dan juga mempercepat penyusunan laporan notulen yang Melissa sebutkan tadi. Jadi, saya rasa ini sangat efisien, apalagi kalau kita makin sering pakai menggunakan Zoom. Itu adalah ide yang sangat menarik ya, dan sangat berhubungan sekali dengan kekhawatiran Melissa. Cindy, bagaimana menurut kamu jika kita eksplorasi opsi teknologi AI ini? Jujur aja, saya tuh kadang masih suka kelupaan detail penting dari rapat, apalagi kalau notulennya itu dibuat manual. Ini mungkin bisa jadi solusi dan sangat membantu, apalagi dengan frekuensi rapat online kita sekarang yang semakin meningkat. Saya tidak menutup kemungkinan Ibu Chelsea, tapi terus terang saja saya masih agak ragu dan bingung untuk mencobanya. Dulu kan saya serba manual. Kalaupun pakai sistem, saya harus dibantu oleh rekan lain dan saya harus mempelajarinya terlebih dahulu. Sekarang kan banyak sekali aplikasi yang baru. Lalu kita juga harus memastikan keamanannya dan perlu studi kasus juga, terutama data rapat yang sangat sensitif. Tapi jika bisa membantu kita lebih cepat, lebih akurat, dan juga lebih efisien, saya bersedia untuk mencoba. Betul sekali Bu, dan jika ada sistem baru juga seperti AI pencatat notulen, itu tuh juga sangat meringankan tim administrasi kami dan kita tuh bisa cepat beradaptasi. Nah, kita juga bisa dengan cepat terbiasa dengan aplikasi daring untuk pengarsipan dokumen atau perpajakan. Dan kita juga bisa baik terbantu dengan teknologi ini. Justru kalau bisa otomatis, beban kerja juga akan berkurang secara signifikan sehingga kita bisa fokus ke tugas lain yang lebih strategis, Bu. Sekali kata Mbak Tila, dan itu sangat krusial karena saya harus mengingatkan lagi ringkasan hasil rapat bulanan untuk laporan ke pusat harus segera diserahkan via sistem online internal kita sebelum akhir bulan. AI seperti yang Ibu Reva sampaikan itu bisa jadi solusi cepat untuk memastikan semua poin tercatat dan juga terkirim dengan tepat waktu. Melissa, saya sudah cek ya, semua laporan terkait PMK dan keuangan itu aman dan akan diserahkan tepat waktu juga kok. Nah, kalau notulen rapat juga bisa otomatis. Nah, itu bisa sangat membantu saya dalam memverifikasi poin terpenting dari sisi keuangan. Bagus kalau begitu, Sandy dan Ana, tolong siapkan proposal insentif pengembangan bisnis dengan proyeksi yang jelas ya. Reva, tolong riset lebih lanjut mengenai solusi teknologi AI.
untuk notulen ini. Nah, cari yang user friendly dan aman untuk data kita dan juga yang bisa diintegrasikan dengan sistem kita jika memungkinkan. Lalu segera jadwalkan demo untuk kita semua. Saya sangat terbuka untuk hal yang bisa meningkatkan efisiensi kerja kita. Apakah kalian ada yang mau memberikan masukan atau pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada, terima kasih banyak atas masukan dan waktunya Anda semua. Semoga adaptasi kita berjalan lancar. Selamat sore semua. Sore, Bu. Sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih.